Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yoga Isnaini dengan NIM 12022220266 dari kelas SI 4608. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengujian perangkat lunak. Prinsip-prinsip pengujian perangkat lunak adalah panduan fundamental yang membimbing praktik penguji untuk memastikan bahwa perangkat lunak berkualitas tinggi, dapat diandalkan, dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, penguji itu menggunakan prinsip-prinsip pengujian untuk menguji sesuatu hal. Nah, di sini ada kata-kata prinsip, teman-teman. Jadi, kita semua tahu prinsip ini dapat didefinisikan sebagai hukum, aturan, atau fakta-fakta yang mendasari suatu kerja dalam perangkat gitu. Di sini ada jenis-jenis pengujian. Yang pertama itu pengujian menunjukkan adanya cacat. Maksudnya itu pengujian itu pasti menunjukkan adanya cacat, tapi tidak ada jaminan bahwa tidak ada cacat gitu loh. Jadi tujuannya emang menemukan cacat-cacat yang ada di perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada pengujian menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Karena melakukan pengujian secara menyeluruh itu akan memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya juga. Apalagi waktu perangkat lunaknya sudah kompleks itu bakal sangat kesulitan sekali untuk melakukan pengujian secara menyeluruh. Terus yang ketiga ada pengujian awal. Pengujian awal ini jadi kita dari awal itu udah melakukan pengujian agar mengurangi cacat-cacat di step-step selanjutnya gitu dalam perangkat lunak tersebut. Terus yang keempat ada klaster cacat, ada pengelompokan cacat. Maksudnya itu biasanya cacat-cacat yang ditemukan itu berkelompok. Jadi misalnya di cacat A itu pasti di sekitar-sekitar situ ada cacat lagi. Jadi kita memfokuskan untuk melakukan pengujian di sekitar-sekitar cacat yang sudah ditemukan. Kemudian yang kelima ada paradoks pestisida. Jadi paradoks pestisida itu pengujian yang sama diulang berkali-kali itu akan mengurangkan efektivitas dari menemukan cacat itu sendiri. Terus yang ketujuh ada pengujian tergantung konteks. Jadi pengujian tergantung konteks itu dimaksudkan adalah pengujian tunggal yang cocok itu tidak selalu sama gitu. Jadi emang harus benar-benar inovasi dan variasi dalam melakukan pengujian tersebut, teman-teman. Yang ketujuh ada fallacy ketiadaan kesalahan atau kesalahan kebuntuan. Maksudnya ini ketika perangkat lunak itu tidak ditemukan adanya kecacatan atau kesalahan, tetapi perangkat lunak tersebut itu tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan pengguna, itu juga bisa dikatakan sebagai kesalahan atau bentuk kecacatan tersebut dari perangkat lunak tersebut. Kemudian yang kedelapan ada pengujian harus dapat ditelusuri ke persyaratan. Maksudnya itu setiap pengujian itu harus dapat dikaitkan kembali ke persyaratan yang telah ditetapkan untuk menguji perangkat lunak tersebut. Jadi kayak apa sih tujuannya itu harus benar-benar dikaitkan dengan kepersyaratan. Kemudian yang kesembilan ada pengujian perlu direncanakan dan dilakukan sejak dini dalam proses perangkat lunak. Maksudnya itu pentingnya memulai kegiatan pengujian sedini mungkin dalam sistem siklus hidup aplikasi. Jadi ini tuh membantu dalam mendeteksi cacat lebih awal dan mengurangi biaya perbaikan di tahap-tahap selanjutnya. Kemudian yang 10 ada data cacat yang terdeteksi harus digunakan untuk memfokuskan upaya pengujian selanjutnya. Jadi data-data cacat, data-data pengujian yang sebelumnya itu udah kita ketemu cacat-cacatnya kan, itu bisa digunakan untuk melakukan pengujian selanjutnya gitu, lebih mempermudah kita melakukan pengujian di selanjutnya. Kemudian yang 11 ada pengujian harus dilakukan secara bertahap. Jadi benar-benar harus step by step gitu untuk melakukan pengujian agar tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang nggak kelihatan gitu. Terus yang ke-12 pengujian harus fokus pada pengecualian. Jadi kayak kita itu harus buat skenario-skenario yang tidak biasanya, karena biasanya kan manusia melakukan kesalahan-kesalahan atau kondisi-kondisi yang ada aja gitu anehnya. Jadi kita harus buat skenario-skenario yang tidak biasa untuk melakukan pengujian tersebut. Terima kasih.